Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab beberapa hal yang kami temukan sehingga orang-orang menolak kebenaran mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, insya Allah. Berikut adalah beberapa hal yang kami temukan. Pertama, Muhammad Qasim melihat wujud asli Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi. Kedua, Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi. Ketiga, percaya kepada Muhammad Qasim adalah sesat. Bismillah, mari kita jawab. Berikut adalah penjelasan Muhammad Qasim melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi. Allah the Almighty is the one who often appears in my dreams. I have never seen Allah with my eyes in my dreams. I just feel that Allah is on Arsh al-Azim and that I would hear His voice from behind a veil. The voice would sometimes descend from beyond the sky. Or I would see an incredibly unbelievable nur, and sometimes a magnificent voice would come from the incredible nur. Whenever I see the nur of Allah, my eyes get frozen. It is just impossible to describe it. I do not mean to say that this nur is Allah, but rather, the nur of Allah is a magnificent version of nur which Allah created. Allah is far beyond everything to be classified as a nur, and He is the creator of Nur. And even the voice of Allah is also very unbelievable. It's filled with so much mercy and purity that is far beyond describable in words. And Allah's voice in my dreams is far exalted beyond any human being. And the voice has no weakness of running out of breath while talking. In every dream, I feel that Allah is nearer to me than the front part of my brain and my jugular vein. Allah has never ever talked to me loudly, nor has He ever raised His voice in anger or talked to me in an angry way. Allah always talks to me very softly and peacefully. Jadi, Muhammad Qasim tidaklah melihat wujud asli Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Dan kita umat Islam mengimani akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala sendiri di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Oleh karena itu, jika kalian mampu untuk tidak mengabaikan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka kerjakanlah. Berikut penjelasan Muhammad Qasim tentang Al-Mahdi. I swear by Allah, I have never heard or read any hadith about Imam Mahdi before sharing my dreams. And then, the people told me that your dreams are similar to the Mahdi. I respect the Mahdi, however, my dreams are unrelated to him. This is only because he is not shown to me or mentioned anywhere in my dreams. I am just trying to share my dreams as I was commanded by Allah and His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. I have not been shown who the Mahdi is, and I am not the Mahdi, and neither do I want to be. I am just like any other person, and my hope and trust is only to Allah. The help of Allah is not just for the Mahdi. I hope you understand. I always deny that I am the Mahdi, and I really don't want to be because Allah and Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is with me. I don't need anything else to be successful, and only Allah can change my dreams into a reality, not Imam Mahdi. I only hope and believe in Allah, and Allah's help and mercy is for all of creation, and not only for the Mahdi. I am 100% just a simple person, and really nothing more than that. I am just trying to spread my dreams, and that's about it. I do not claim anything, and I will never claim anything, so I hope it's clear now. Sebagaimana penolakan terhadap mimpi Muhammad Qasim karena mengkaitkan Muhammad Qasim dengan sosok Al-Mahdi,
Maka kami mengajak orang-orang untuk berhenti melakukannya, dan kami hanya ingin mengajak untuk percaya dan memperhatikan mimpi-mimpi ilahi Muhammad Qasim. Karena Muhammad Qasim tidaklah pernah mengaku atau ingin diakui sebagai Al-Mahdi. Ia hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi untuk menyebarkan mimpi-mimpinya kepada umat Islam agar umat Islam memperhatikan dan percaya kepada mimpi-mimpinya. With all due respect, nor have I ever claimed to be the Mahdi, and nor do I want to be him. I respect the Mahdi. However, Allah knows best who that is. Percaya kepada mimpi Muhammad Qasim tidaklah sesat, karena pada mimpi-mimpinya tidak ada perkara yang membawa kita untuk keluar dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula ada perkara bid'ah, tetapi malah sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan mimpinya mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting, yaitu menghindari syirik, karena syirik adalah dosa yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ada penjelasan lebih detail lagi yang banyak kita telah abaikan di zaman modern ini, bahwa salah satu bentuk syirik selain menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemajangan patung dan foto atau gambar dari makhluk hidup yang tidak perlu untuk dipajang. Tentunya kita semua sepakat bahwa pada zaman ini hal tersebut sangat banyak di mana-mana tempat, dan kita sebagai umat Islam telah lalai, bahkan mungkin tidak sedikit yang tidak tahu bahwa itu adalah bentuk syirik. Berikut penjelasan hadis Sahih Bukhari. Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan? Itu dalam hadis sahih. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasuki oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau nggak salah, yang pernah saya bawain dulu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, diantaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau anda bilang ini kan cuma hiasan, baik, kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya, anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal. Sekarang generasi tabiinnya. Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian. Jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar, supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi generasi yang masih mudahnya didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah, karena mereka orang soleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Lihatlah bahwa mimpi Muhammad Qasim mengajarkan kita untuk meluruskan tauhid, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Percayalah bahwa mimpi Muhammad Qasim tidaklah sesat dan tidak ada sedikit pun perkara kesesatan di dalamnya. Selain pelajaran yang penting, mimpi Muhammad Qasim juga berisi tentang kejadian yang akan terjadi ke depan. Ini bukanlah ramalan, tetapi merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Karena kejadian-kejadian itu berhubungan dengan umat Islam dan bahkan sesuai dengan hadis. Selain cobaan untuk kita, juga ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umat Islam akan meraih kemenangan sebagaimana sejalan dengan hadis. Demikian penjelasan dari kami. Untuk itu kami mengajak kepada umat Islam untuk mulai menonton, mempercayai, dan memperhatikan mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Tidakkah kita sudah lihat keadaan umat Islam, di mana saudara-saudara kita telah mengalami ketidakadilan dan penindasan yang amat melampaui batas, yang telah melukai dan menyakitkan hati kita, bahkan semakin hari semakin parah.
dan sebagian besar dari kita hanya bisa protes tanpa menghasilkan perubahan yang seharusnya. Maka sadarlah dan percayalah bahwa di masa sulit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuknya kepada kita melalui mimpi Muhammad Qasim. Dan Nabi Muhammad SAW juga telah hadir untuk kita melalui mimpinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita agar kita meraih kemenangan, menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini, menyudahi berbagai penderitaan yang selama ini sudah ditimpakan pada saudara-saudara kita umat Islam dari musuh-musuh Allah yang melampaui batas, dan juga bersiap untuk menghadapi fase-fase akhir zaman lainnya yang pasti akan terjadi. Wallahu a'lam. Bangunlah dan bersiaplah wahai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.